salam. Jadi barang siapa seorang mukmin, seorang muslim tidak mengimani, tidak meyakini bahwa adanya kitab Zabur ini, maka tidak sah keimanannya. Bahkan bisa dikatakan orang tersebut murtad dan ingkar, bahkan keluar dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al Qur'ana huda wa rahmatan lil mu'minin wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un fa ya ayyuhal hadirun usiyu nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktum fikum amrayni fa in tamassaktum bihima falam tadillu bihi abada wa hiya al-Qur'an wa sunnati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian sederhana tentang tauhid atau mengenal tentang Islam, yang mana alhamdulillah pada beberapa kesempatan lalu kita telah membahas tentang akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah ini baru kita selesaikan di pembahasan tentang wajib mengimani kepada malaikatnya Allah. Selanjutnya kita akan ikuti tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu rukun iman nomor keempat. Perlu kita ketahui dulu, perlu saya jelaskan dulu bahwa yang namanya kitab itu adalah satu kesatuan dari berbagai juz. Maka kalau juz dalam satu kesatuan itu digabungkan, maka menjadi satu kitab. Nah, istilahnya kalau di kita disebutnya buku. Kalau kitab itu lebih kepada panduan untuk kehidupan, yang mana dalamnya terdiri dari beberapa hukum-hukum dan mauidhah. Di sini kita tidak akan bahas tentang suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Misalnya seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Khidir dan sebagainya, itu tidak kita akan bahas karena itu tidak diwajibkan dan tidak difardukan untuk kita mengetahui, karena yang wajib kita ketahui dari kitab-kitabnya Allah itu cuma ada 4. Baik, untuk lebih mempersingkatnya kita uraikan saja bahwa rukun iman nomor keempat itu adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Baik, sementara kitab-kitab Allah itu karena ada yang berbentuk suhuf, dan yang kitab ini berarti kitab yang gabungan dari beberapa juz. Contoh seperti Al-Quran, gabungan dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat, barulah itu disebut satu kesatuan kitab. Nah, kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, dan ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, tapi kitab Zabur ini, ulama usuluddin mengatakan bahwa isi dari kitab Zabur ini tidak mengandung hukum-hukum, tapi tidak mengandung banyak hukum, tapi lebih mengandung banyak mauidhatun hasanah. Artinya petuah atau wasiat-wasiat yang baik. Misalkan bagaimana kita berkata yang baik, bagaimana kita berperilaku bertetangga yang baik, bagaimana kita berhidup bernegara yang baik, bagaimana cara kehidupan, misalkan tata cara makan yang baik, tidur yang baik gitu kan. Yang jeleknya seperti apa, lebih kepada itu kitab Zabur itu. Namun yang
kita ketahui bahwa Nabi Daud alaihissalam itu ketika membacakan kitab Zabur, ini Nabi Daud itu keistimewaannya diberi keistimewaan dengan diberikan mujizat kemerduan suaranya. Sehingga ketika beliau membacakan kitab Zabur, kalau ada satu daun yang gugur, yang jatuh dari pohonnya, terus Nabi Daud membacakan Zabur, maka seketika si daun itu berhenti di tengah-tengah. Kalau lagi ada angin berhembus secara otomatis atau mendadak berhenti. Kalau ada air yang mengalir mendadak berhenti. Kenapa demikian? Saking nikmatnya suara dari Nabi Daud alaihissalam. Sehingga barang siapa yang banyak di hari-harinya atau di setiap harinya diisi dengan musik-musik yang tidak berfaedah, yang lebih menjauhkan kita dari keimanan, keislaman, atau musik lagu lah istilahnya ya, maka di surganya kelak tidak akan diberi, atau di akhiratnya, bukan di surga, di akhiratnya kelak dia tidak akan diberi bagaimana nikmatnya mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi keistimewaan atau mukjizat Nabi Daud ini diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu diberi suara yang sangat merdu, sehingga ketika membaca kitab Zabur, dia semua yang mendengarkan itu sangat terpesona dan sangat menikmati suara lantunan dari Nabi Daud alaihissalam. Kita pun kalau melihat para qori untuk saat ini ya, misalkan melihat para qori, para ahli qiraah ketika melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdunya, kita terhanyut, kita merasa nikmat gitu kan. Apalagi Nabi Daud alaihissalam, saking nikmatnya daun yang jatuh pun bisa berhenti di tengah-tengah. Ya oke, jadi itu yang dijelaskan, karena di Al-Quran pun tidak ada penjelasan yang lebih mendalam tentang kitab Zabur, karena Zabur ini lebih kepada atau lebih banyak mengandung petuah-petuah yang baik, tidak mengandung hukum-hukum pasti seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran, gitu kan. Jadi yang pertama, kitab yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani adalah yang Allah turunkan kepada nabinya adalah kitab Zabur yang Allah berikan atau diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi barang siapa seorang mukmin, seorang muslim tidak mengimani, tidak meyakini bahwa adanya kitab Zabur ini, maka tidak sah keimanannya. Bahkan bisa dikatakan orang tersebut murtad dan ingkar, bahkan keluar dari Islam. Dan sekali lagi, kitab yang wajib diimani oleh seorang muslim itu adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan Mazmur Daud, gak apa-apa, itu keyakinan mereka, tapi dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu Zabur. Oke, selanjutnya yang kedua, ini kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang seperti Allah jelaskan di dalam awal surah Al-Imran, alladzi anzala fihi Taurat wal Injil, Allah menjelaskan bagaimana Taurat itu diturunkan. Jadi kalau melihat dari kisah awal mula Allah menurunkan Taurat ini, itu dijelaskan di awal surah Al-Baqarah sekitar ayat 60 atau ayat 70. Allah jelaskan tentang bagaimana proses Allah menurunkan Al-Quran kepada Bani Israel. Yang mana pada waktu itu Bani Israel, sudah saya jelaskan ya, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 anak, yang satu menjadi nabi yaitu Nabi Yusuf, yang 11 jadi wali, dan dari 12 bersaudara itu beranak pinak terus turun-temurun karena kebersamaan keturunan Nabi Yakub ini, maka disebut Bani atau keturunan. Dan Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan Bani Israel berarti itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu diambil dari kata Ibrani yang mana Isra itu hamba, il Allah. Jadi artinya Israel itu adalah hamba Allah. Nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan anti Israel,
Israel sesat, Israel biadab, itu salah. Karena Israel itu adalah anti Israel, berarti sama dengan kita anti terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Israel sesat, berarti kita mengatakan bahwa Israel itu atau Nabi Yakub itu sesat. Ya, sementara itu Nabi yang wajib dan harus kita yakini dan harus kita imani. Dari 25 Nabi yang wajib kita imani, Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satunya. Dia yang dimaksud dengan Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari 12 orang itu turun-temurun menjadi 12 kapilah, menjadi suatu kesatuan atau 12 golongan disebut Bani Israel. Kalaupun mau mengatakan anti Zionis Israel, gitu kan, anti Zionis Israel. Karena Israel itu kalau ada propaganda misalkan di baju dengan bangganya anti Israel, atau ketika ditulis di baju itu Israel terus ada lambang cakranya atau lambang merahnya gitu kan, atau lambang tangan di balik ke bawah gitu kan, itu propaganda sebenarnya untuk menggiring umat muslim supaya tidak mengimani salah satu nabi. Sementara kalau kita tidak mengimani dari salah satu nabi yang 25, nabi dan rasul dari yang 25 yang wajib kita ketahui, maka secara otomatis kita dipastikan keluar dari Islam. Dari 25 nabi itu wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa beliau itu adalah para nabi dan rasul yang Allah utus, yang Allah berikan mukjizat sebagai nabi dan rasul, gitu kan. Oke. Nah, Bani Israel itu karena hidupnya terombang-ambing dijajah Fir'aun pada waktu itu, kemudian Nabi Musa selamatkan dengan melewati Laut Koljum dan melewati, kalau istilah di kita itu Laut Merah ya, di mana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, kemudian Allah selamatkan pula dari Padang Tih. Nah, di sana mereka merasa terombang-ambing kehidupannya supaya dia mempunyai satu aturan, gitu kan, mempunyai satu kekuatan bahwa dia itu hamba Allah dan untuk beribadah kepada Allah, maka dia itu meminta, gitu kan, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kepada Allah menurunkan suatu aturan berbentuk kitab. Maka Allah menurunkan atau memanggil Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tursina untuk diturunkan kitab Taurat. Dan Allah, kitab Taurat pada waktu itu bukan berbentuk buku seperti ini, bukan berbentuk kertas, tapi berbentuk satu papan, 10 papan mawar surga yang Allah berikan hukum-hukum yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan oleh kaum Bani Israel. Itu yang kitab Taurat, perjalanan singkat kitab Taurat itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya kitab Injil dan kitab Al-Quran. Karena kitab Injil dan kitab Al-Quran ini lumayan agak meluas pembahasannya, karena nanti bagaimana proses Allah menurunkan kitab Al-Quran. Kitab Injil dan kitab Al-Quran kita bahas di lain waktu atau di lain kesempatan. Untuk sementara, simpulnya dari pertemuan kita hari ini adalah kita wajib mengimani kitab Allah, yang mana kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahat, dan menjadi penambah keilmuan bagi para ikhwan semua. Adapun kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang memang kurang berkenan, mohon maaf, itu mutlak dari kesalahan saya. Dan adapun kalau ada saran dan kritik, tidak lupa saya sarankan atau bisa Ikhwan lampirkan di kolom komentar kami, dan mudah-mudahan itu menjadi satu motivasi dan membuat kami menjadi jauh lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, usyuhu nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.